Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh. Selesai. Teman-teman, apapun keadaan kita sebelum kita datang ke tempat ini, ataupun teman-teman di rumah sebelum memulai menonton ibadah pada pagi hari ini, apapun keadaannya yang mungkin membuat kita susah fokus ataupun buat kita merasa kadang terpaksa untuk mengikuti kebaktian, mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di sekitarmu, tinggalkanlah dan fokuslah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, More Than Enough. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. I'll life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari kita ulangi lagu ini sekali dari awal. When the mountains fall and the sea turns low. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mercy,
shake your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena di tengah kesibukan kami, di tengah kebiasaan kami yang mungkin sudah terbiasa libur di hari Minggu, kami boleh datang pada pagi hari ini menjelang siang untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami di tempat ini. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh pulang dengan mendapat satu pemahaman yang baru dan tidak dengan tangan yang kosong. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Gembala GKPI. Shalom. Sebelumnya saya mau meminta kita untuk bangkit berdiri. Dan untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin karena udah lama nggak ketemu, dan mungkin ada beberapa teman kita yang baru datang setelah sekian lama gereja kita datang dan boleh onsite. Ada Cinovi dan JK, kita boleh beli tepuk tangan dulu. Ya, kita bersyukur karena sudah semakin ramai yang datang sini ya. Nah teman-teman, sebentar saya akan mengajak kita untuk menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Nah tapi saya pengen gak cuma sekedar nyanyi gitu. Saya pengen setiap kali kita nyanyi Allah Sumber Kuatku, saya pengen kalian ngadep ke teman yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, terus bilang Allah Sumber Kuatku. Terus kalau di kanan Allah Sumber Kuatku, Allah Sumber. Jadi setiap kalian nyanyi Allah Sumber Kuatku, kalian harus cari teman. Jadi kalau yang sendiri ya Pak Abraham sendiri kan boleh lah. Ada yang temenin mungkin. Kalau nggak ada, nah Kojo di belakang kan sendiri, nah temenin. Oh aduh WC. Ya pokoknya kalian cobalah berbaris, mungkin supaya masing-masing punya pasangannya gitu ya. Kan supaya nggak kasihan sendirian. Oke, setuju? Oke ya. Mari teman-teman kita sama-sama angkat pujian Allah Sumber Kuatku. Milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanyalah Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap siap-siap. Allah Sumber Kuatku, Allah Sumber Kuatku, Allah Sumber Kuatku dan bagianku selama-lamanya. Sekali lagi, Allah Sumber Kuatku, Allah Sumber Kuatku, Allah Sumber Kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi dari awal. Hanya Kau milikku di surga,
hidupku selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya, selamanya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Ya Bapa, biarlah seperti pujian yang barusan kami nyanyikan, di tengah-tengah berbagai kondisi dan situasi yang kami hadapi, baik kami yang sedang bersekolah, kuliah, bekerja, ataupun di dalam keluarga kami belajar untuk meyakini bahwa kekuatan kami, pengharapan kami, pertolongan kami bukanlah dari diri kami, bukanlah dengan pengandalan diri kami, tetapi hanya dari Tuhan saja. Karena itulah kami berdoa, karena itulah kami menyatakan segala pergumulan, kesulitan, permasalahan yang kami hadapi hanya kepada Tuhan saja. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk kami yang sekarang sedang sekolah ataupun kuliah, Tuhan yang terus tolong kami, Tuhan yang terus berikan semangat buat kami, motivasi yang keras dan kuat di dalam diri kami. Kami belajar bukan sekedar untuk mengejar nilai, kami belajar untuk menata, mengatur, mempersiapkan masa depan yang Tuhan janjikan buat kami. Karena itu tolong kami untuk bersuka cita, tetapi tolong kami juga untuk sungguh-sungguh di dalam mengikuti setiap pembelajaran. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bekerja, baik yang bekerja dari rumah ataupun yang harus ke kantor. Tuhan juga memberikan kekuatan, stamina buat kami, keseriusan, profesionalitas dalam kami mengerjakan tugas-tugas, proyek-proyek yang diberikan di dalam pekerjaan kami. Sehingga kami bukan sekedar bekerja dengan sungguh-sungguh karena ada atasan yang mengawasi, tetapi karena kami bekerja untuk Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang bekerja harus ke kantor beberapa hari dalam seminggu, di mana harus bertemu dengan orang banyak. Mohon Tuhan yang berikan perlindungan ekstra buat mereka. Anugerahkan kesehatan. Engkau juga mampukan mereka untuk bisa menjaga diri, mendisiplin diri dan menjaga kesehatan mereka, sehingga di tengah-tengah tuntutan pekerjaan mereka bisa tetap profesional dan tetap terjaga kesehatannya. Kami juga menyerahkan untuk setiap sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam masa-masa pencarian tempat kuliah. Tuhan juga beri hikmat, Tuhan buka jalan di mana tempat kuliah yang terbaik untuk bisa kami mempersiapkan diri, menimba ilmu, dan membangun masa depan yang Tuhan percayakan nantinya. Berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga berikan kekuatan, pengharapan, ketabahan, kesabaran, dan jalan keluar. Tuhan juga mampukan kami untuk bisa sigap di dalam menyambut kesempatan-kesempatan kerja yang Tuhan sediakan. Kami berdoa juga untuk keluarga kami. Tidak jarang ada di antara kami yang orang tuanya, keluarganya terdampak oleh pandemi ini. Baik itu secara kesehatan, secara ekonomi, secara emosi psikologis, dan lain sebagainya. Khusus yang sedang bergumul di dalam kondisi ekonomi, Tuhan, kalau Engkau mengizinkan pandemi ini terjadi, Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan untuk kami menanggung situasi ini. Tuhan juga yang buka jalan buat kami. Tuhan berikan kepada kami kesabaran. Dan Tuhan juga pakai komunitas kami, tubuh Kristus di gereja kami, untuk kami bisa saling menguatkan, memperhatikan, dan menjadi sarana Tuhan membuka jalan keluar bagi kami. Kami juga berdoa di tengah-tengah kami yang harus hampir setiap hari berjumpa dengan keluarga di rumah. Gesekan-gesekan emosi, konflik pasti akan terjadi. Karena itu tolong kami, ketika kami mulai ada konflik dengan orang tua, dengan kakak dan adik, berikan kami kesadaran untuk kami bisa tetap mencintai mereka, belajar untuk mengampuni mereka, belajar untuk sabar dengan kelemahan-kelemahan mereka, sebagaimana Engkau begitu sabar dengan kelemahan-kelemahan kami. Kami juga berdoa khusus untuk sekolah anugerah, Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga setiap kami, adik-adik kami yang sedang sekolah di SMPK Anugerah, Tuhan berikan sukacita dan semangat. Kalau ada beberapa yang sedang masuk di dalam tahapan akhir sekolah mereka,
Tuhan juga yang siapkan mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mengikuti ujian akhir dengan sebaik-baiknya. Berdoa juga untuk gereja kami di dalam segala kegiatan yang dilakukan. Tuhan, pandemi ini benar-benar membatasi gereja kami untuk bisa melayani dengan optimal. Tetapi biarlah Tuhan yang pakai berbagai cara yang sudah dilakukan. Engkau juga berhikmat kepada para pemimpin di gereja kami, hamba Tuhan, pendeta dan majelis, diakan, untuk bisa mendoakan jemaat yang dilayani, untuk menjadi pemerhati jemaat yang dilayani, dan ibadah-ibadah yang diselenggarakan menjadi ibadah-ibadah yang hidup, ibadah-ibadah yang penuh kuasa, ibadah-ibadah yang menghasilkan pertobatan, perubahan hidup bagi setiap orang yang mengikutinya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur pemerintah begitu bermurah hati, cepat tanggap dengan situasi dan kondisi yang ada. Mohon Tuhan yang terus sertai program vaksinasi ke berbagai kalangan masyarakat. Kiranya ini bisa didukung oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih siap, lebih imun terhadap pandemi virus corona ini. Sehingga pelan-pelan, setahap demi setahap, tingkat perekonomian bangsa ini mulai kembali pulih. Tuhan juga yang tolong, kalau sekarang-sekarang ini ada upaya-upaya yang mengacaukan keamanan, ada pemenggalan kepala manusia di daerah Sulawesi Tengah. Jujur ya Bapa, kami begitu sedih ketika ini bahkan dilandasi oleh agama. Ada orang-orang Kristen yang harus mati dengan mengenaskan oleh orang penganut agama lain, atau mereka yang melakukan pembunuhan mengatasnamakan agama. Tuhan tolong kami untuk bisa tetap mengasihi mereka yang berbeda agama dengan kami. Tuhan tolong kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan juga yang menyatakan kebenaran dan keadilan-Mu di bangsa dan negara ini. Pakailah pemerintah, pakailah aparat keamanan untuk bisa sigap menghadapi orang-orang yang berusaha untuk mengacaukan keamanan, agar masyarakat bisa tetap tenang, tidak terjadi kekacauan dan kerusuhan. Berdoa juga untuk kondisi internasional yang juga bisa berdampak kepada kami. Konflik peperangan di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Perang yang sebenarnya hanya bicara tentang kuasa dan politik, tetapi mengatasnamakan agama, meminjam istilah agama, sehingga membuat orang-orang akan berpihak atau mengecam pihak yang lain mengatasnamakan agama. Tolong kami ya Tuhan sebagai umat-Mu bijaksana, tidak cepat-cepat mengecam pihak yang satu ataupun mendukung pihak yang lain. Karena ini bukan perang mengatasnamakan agama, bukan perang mengatasnamakan kekristenan, bukan perang mengatasnamakan Kristus. Sehingga tidak sepatutnya kami mendukung peperangan seperti ini. Tolong kami untuk mendoakan yang terbaik, tolong kami untuk mendoakan keamanan, kedamaian di daerah Timur Tengah sana. Dan kami berdoa agar umat-Mu, agar orang-orang Indonesia tidak tersulut emosinya, tidak mudah terpancing oleh situasi seperti ini, sehingga bisa semakin memperkeruh suasana dan keamanan di bangsa dan negara kami. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan setiap doa, permohonan, pergumulan, permasalahan kami hanya kepada Allah. Allah yang begitu penuh kuat kuasa, tetapi juga Allah yang begitu peduli dan bisa merasakan kesulitan, penderitaan, jeritan, tangisan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku.
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tolong lebih sekali dari awal. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Los Abraham. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu
siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tolong ini sekali lagi dari awal. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman. Hatiku telah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pujian tadi menjadi doa kami. Siapkan kami untuk mendengar firman-Mu. Karena kami sadar dengan kemampuan kami, mungkin hanya 3-5 menit di awal kami bisa fokus konsentrasi mendengarkan khotbah. Selebihnya kami mulai memikirkan hal-hal yang lain di luar sana. Mulai tergoda untuk melihat handphone dan segala apa yang ada di dalamnya. Mulai memikirkan tentang berbagai permasalahan ataupun rencana-rencana kegiatan kami berikutnya. Betapa kami lemah dan rapuh ya Allah. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang sedemikian berkuasa, yang bekerja mampu melampaui kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu topang kami, siapkan kami secara jasmani dan rohani untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dan biar seperti pujian tadi, firman-Mu yang tidak pernah berubah kebenarannya itu, Engkau pakai untuk mengubahkan hidup setiap kami. Dan pakailah hamba-Mu yang begitu lemah dan terbatas, topang dia, bekerjalah melalui dia, berkata-katalah melalui mulut bibirnya, supaya setiap kami yang hadir di sini sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan berbicara. Kami sungguh-sungguh mengalami Engkau menjamah kami, menyentuh kami, merangkul kami, menguatkan kami, menopang kami. Khususnya di masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali seperti saya sudah singgung di beberapa waktu yang lalu, kita hari ini kembali membahas tentang Roh Kudus dan saya membahas satu topik yang mungkin jarang disinggung ya, Roh Kudus dan bunuh diri. Ada yang pernah dengar khotbah tentang bunuh diri sebelumnya? Belum?
Ada yang pengen bunuh diri? Oke, agak sulit untuk mengakuinya ya. Oke, ya saudara-saudara, memang tidak mudah membahas topik ini di dalam durasi waktu yang singkat, tetapi kiranya ada hal-hal yang prinsipil yang kita bisa dapat dan kiranya itu bisa menolong kita dan juga menolong orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, bicara tentang bunuh diri, sebenarnya ini satu fenomena yang sudah sering kali terjadi, banyak memenuhi media massa, dan mungkin ini tidak jauh dari lingkup kehidupan kita. Mungkin beberapa saudara ada yang masih ingat ada seorang mahasiswa dari salah satu universitas negeri di Depok, ya udah jelas universitas apa itu ya. Nah, dia ini dulunya di sekolah selalu ranking. Nah, kemudian ketika jelang akhir perkuliahannya, di tahapan akhir perkuliahannya, tiba-tiba ada satu orang yang menemukan dia mati gantung diri di kamar kosannya. Rupanya karena ada yang menduga skripsinya ditolak oleh dosen. Nah, buat kita mungkin kaget, skripsi ditolak, bunuh diri. Kenapa semudah itu? Nah, ada berbagai macam kasus bunuh diri yang dilakukan mahasiswa gara-gara studinya yang terhambat. Tetapi mungkin saudara juga masih tahu ini ya. Karir mereka menanjak, nama mereka tenar, ya pundi-pundi kantong keuangan mereka terisi penuh. Tapi ternyata mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mereka punya banyak fans, mereka punya banyak uang. Karya-karya mereka begitu menyenangkan banyak orang. Tapi mereka bunuh diri. Kenapa? Nah, tapi pertanyaan lebih mendasar lagi kalau begitu adalah, bolehkah seorang Kristen, seorang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di mana ketika seseorang itu menerima Kristus, beriman kepada Kristus, itu sebenarnya dia ditolong, dimampukan oleh Roh Kudus. Bolehkah orang seperti ini bunuh diri? Apalagi kalau misalnya, saya ambil contoh dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, saya coba bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Nah, kalau tubuh kita di dalam 1 Korintus 6 ini, 1 Korintus 6 ayat 19, kalau dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, pantaskah kita bunuh diri? Bolehkah kita bunuh diri padahal tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Nah, saudara, mungkin salah satu alasan kenapa, atau alasan yang paling utama kenapa kita tidak boleh bunuh diri, karena ini. Keluaran 20 ayat 13, salah satu dari 10 perintah Allah, khususnya perintah ke-6, yaitu apa? Jangan membunuh. Ketika kita bunuh diri, artinya apa? Kita membunuh. Kita membunuh berarti kita berdosa. Sehingga boleh gak kita bunuh diri? Jawabannya gak boleh. Nah, tetapi saudara, melalui materi hari ini, saya bukan maksudnya untuk mulai pelan-pelan membimbing teman-teman selepas acara ini, mari kita bunuh diri sama-sama, bukan. Tenang aja saudara ya. Saudara tidak usah menebak-nebak saya membawa khotbah ini kemana. Nah, tetapi begini saudara, waktu kita bilang membunuh itu dosa, sehingga bunuh diri itu pun dosa. Nah, Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22 mengatakan begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi ini adalah pengajaran, pemahaman yang dimiliki orang-orang pada waktu itu. Pada waktu Yesus mengajar, pada waktu di dalam awal-awal Masehi itu. Nah, kemudian Yesus memberikan pemahaman yang baru, atau lebih tepatnya pemahamannya lebih prinsipil, yang lebih mendasar, yang lebih pokok. Di ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pertanyaannya sekarang, siapa di sini nggak pernah marah sama sekali kepada orang lain? Ada?
Nggak pernah marah sama temennya, nggak pernah marah sama adik kakaknya, nggak pernah marah sama orang tuanya, nggak pernah marah sama atau marah dalam hati ke guru atau dosennya. Siapa di sini yang nggak pernah melakukan itu atau mengalami itu? Artinya kita semua adalah pembunuh, kita semua adalah pendosa. Nah, jadi saudara, ini maksudnya gini ya, jahil di dalam ayat ini bukan maksudnya waktu pas misalnya ya, teman-teman lagi di sekolah, dicolek atau diselepet pakai kertas, ih jahil. Terus kita bilang, masuk neraka lo, jangan begitu juga ya. Jahil di situ dengan di ayat itu dengan jahil di dalam konteks kita tuh beda ya. Jahil yang kita maksud adalah ih iseng banget sih lo. Gitu. Tapi maksudnya jahil di sini ya ada nuansa kemarahan di dalam ayat yang ke-22. Nah, jadi ada nuansa kemarahan, cuma maksudnya begini saudara. Di balik kemarahan ini sebenarnya bukan sekedar marah ya, maksudnya gini. Marah itu dalam satu sisi tidak langsung salah. Tuhan Yesus pun bahkan pernah marah dan itu sangat terang-terangan, sangat jelas sekali di dalam Yohanes pasal 2 misalnya ketika dia melihat bagian tertentu dari bait Allah itu dipakai untuk berjualan. Padahal bagian tersebut, area tersebut adalah tempat untuk orang-orang non-Yahudi beribadah. Jadi ini bukan maksudnya kalau nanti di gereja nggak boleh ada bazar, bukan itu aplikasinya. Tetapi waktu itu yang terjadi adalah ada area memang tempat ibadah, tapi dipakai untuk jualan. Jadi ibaratnya teman-teman datang ke gereja, tahu-tahu ruang gedungnya itu dibagi dua. Ruangannya jadi lebih sempit, sisanya buat apa? Buat jualan. Artinya apa? Nanti ada orang-orang nggak bisa ikut ibadah. Gara-gara jualan. Nah, pertanyaan kedua, kenapa bisa satu area tertentu dalam tempat ibadah dipakai jualan? Kenapa bisa? Artinya ada yang memperbolehkan. Nah, siapa yang memperbolehkan? Yaitu pihak yang berotoritas waktu itu, yaitu ya para imam kepala. Jadi di sini Yesus mengecam adanya pelanggaran otoritas, adanya penyalahgunaan kekuasaan di mana demi urusan uang bisnis orang bahkan disingkirkan di dalam ibadah. Ini jahat. Yesus marah sehingga dia membongkar bangkir meja penukaran uang karena memang waktu itu orang-orang yang merantau mau ibadah, mau mempersembahkan kurban itu tidak jarang mereka dari daerah-daerah tertentu yang mata uangnya beda dengan di Yerusalem sehingga harus tukar uang dulu kayak money changer baru kemudian beli kambing, domba, merpati dan seterusnya. Nah, jadi praktek ini yang dikecam. Tapi intinya Yesus marah untuk sesuatu yang benar. Sehingga dalam hal ini yang Yesus katakan bukan sekedar marahnya yang salah, tetapi kemarahan yang di dalamnya ada kebencian. Sehingga jangankan kita membunuh, ketika kita membenci sesama, itu pun sudah dosa. Jadi ketika mengatakan tidak boleh membunuh, tidak boleh bunuh diri karena melanggar perintah Allah ke-6, maka membenci sesama dan berharap agar orang itu mati secepatnya, itu pun sudah sebuah dosa yang adalah pelanggaran perintah Allah ke-6. Nah, pernah nggak teman-teman di dalam benak pikirannya ketika kesel banget sama orang tertentu di dalam hati berharap lu cepat mati deh lo? Pernah nggak? Pasti pernah, nggak usah bohong. Saya aja pernah. Gara-gara waktu itu saya diserempet ya. Ya ini saya benar-benar mengalami dinamika hidup itu di jalan ya. Diserempet, saya naik motor diserempet mobil. Saya dalam hati semoga nanti lo tabrakan terus jebret gitu, kepalanya langsung keluar dari kaca jendela, tapi nggak mati, jadi benar-benar menderita seumur hidup kan. Gimana teman-teman ya? Kalau mati langsung kan kayaknya terlalu cepat gitu kan? Iya nggak sih? Sorry, saya bukan mengajarkan kekejaman ya, tapi ini bahwa saya pun manusia yang tidak luput dari dosa ya. Saya bisa melakukan atau mempunyai imajinasi yang sedemikian jahat bahkan terhadap orang lain, padahal saya belajar untuk mengasihi dan mengajar orang untuk mengasihi. Jadi saudara, kita nggak ada yang kebal. Kita bisa jatuh dalam dosa kebencian yang menjadi inti dari perintah ini. Nah kalau begitu, boleh nggak bunuh diri? Seolah-olah argumennya gini, kalau semua orang melakukannya, kenapa saya nggak boleh? Kan kadang-kadang kita punya logika begitu bukan ya? Logika kita, dia aja lakukan, kenapa saya enggak?
dia membenci orang lain, berarti dia membunuh orang, berarti dia berdosa. Saya kalau bunuh diri boleh dong, toh sama aja dosanya. Banyak kali kita punya logika seperti itu kan, mereka melakukan ya kita juga boleh dong lakukan. Padahal itu ya istilahnya logical fallacies, kesalahan dalam berlogika. Bukan berarti sebuah kebenaran itu dikatakan benar ketika semua orang lakukan maka itu benar. Berarti ini adalah pembentukan kebenaran di dalam kesepakatan bersama. Gawat kalau begitu. Artinya apa? Kebenaran nanti jadi subjektif tergantung komunitas-komunitasnya. Menurut ini boleh kok membunuh, menurut ini nggak boleh. Akhirnya apa? Ribut. Nah, jadi tetap jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak mengakhiri hidup seseorang dan dialah yang memberikan hidup kepada seseorang. Makanya di dalam berbagai peristiwa ada orang-orang yang bahkan tidak ada niatan untuk bunuh diri tahu-tahu mati. Ada yang ya waktu itu saya ingat sekali ada satu adik bina ya. Dia jelang tahun baru naik motor tapi nggak pakai helm di daerah Tanjung Priok. Nah kemudian karena dia hendak melewati truk ternyata gagal, motornya slip, kepleset, dia jatuh, akhirnya kepalanya terlindas truk. Nggak ada niatan, umurnya masih lebih muda, jauh lebih muda dari saya, tapi meninggal. Tapi ada juga yang mau bunuh diri, saya baca di satu media massa, ibu-ibu yang karena tekanan keuangan ditinggal oleh suaminya, ngurus anak kecil-kecil susah, minum Baygon. Ternyata bukannya mati tapi malah mencret-mencret. Jadi ini satu situasi yang real saudara ya. Ada orang nggak pengen bunuh diri, mati. Ada yang pengen coba bunuh diri, nggak mati. Malah malukan ya, sakit perut begitu. Masuk media massa kan sedih ya. Jadi kalau kita perhatikan pada akhirnya sebenarnya kematian dan kehidupan seseorang itu ada di tangan Allah. Ketika ada orang yang berusaha untuk membunuh dirinya, artinya dia berusaha untuk mengambil apa yang menjadi hak dan otoritasnya Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang lebih sedikit lebih mendalam ya, meskipun mungkin tidak bisa terlalu mendalam di dalam ibadah kita hari ini. Kalau bicara tentang bunuh diri, pertanyaannya kenapa ya? Kok orang bisa bunuh diri? Nah, saya coba ambil salah satu artikel, teman-teman silahkan cek nanti ya. Ini saya sudah tampilkan tautannya, silakan nanti kalau mau diklik, tapi nggak bisa kayaknya ya. Ya sudahlah, teman-teman hafalin sendiri itu, sepanjang itu linknya ya. Nah, tapi teman-teman lihat ada angka 18 ya. Jadi nanti kalau kalian buka tautan ini, ada 18 alasan orang bunuh diri. Nah, capek nggak tuh bacanya? Bisa-bisa selesai baca, aduh capek, gue bunuh diri aja deh. Ya, panjang ya daftarnya. Tetapi setelah saya membaca 18 alasan yang dijabarkan oleh sang penulis, saya menyimpulkan bahwa alasan orang bunuh diri itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kita harus bedakan pemicunya. Pemicu untuk orang bunuh diri. Ada orang bunuh diri karena apa? Penyalahgunaan zat atau ya narkoba dan sejenisnya. Ya misalnya ya beberapa selebritis, ada juga misalnya Heath Ledger ya, itu pemeran tokoh Joker di dalam film Batman. Konon katanya dia mati bunuh diri karena terlalu menjiwai tokoh Joker yang dia perankan, tetapi ada juga kabar yang mengatakan itu karena pengaruh narkoba. Atau Kurt Cobain ya, bunuh diri karena narkoba juga. Nah, tapi kalau dibilang karena, belum tentu karena. Melainkan dipicu, pemicunya itu. Ya. Atau trauma masa kecil. Ada pengalaman yang menyakitkan di masa kecilnya, entah itu pernah dipukuli, entah mengalami sexual abuse di masa kecil. Atau punya riwayat bunuh diri keluarga. Jadi itu di dalam ingatannya, oh si ini meninggal karena bunuh diri, ini paman saya meninggal karena bunuh diri. Jadi itu menjadi satu hal yang menguasai atau terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Atau mungkin dia pernah melakukan upaya bunuh diri sebelumnya karena mengalami situasi atau kondisi tertentu. Atau karena memiliki penyakit kronis, dia sepertinya udah putus asa dengan hidupnya, tidak sembuh-sembuh, pengen bunuh diri. Atau ada juga karena kerugian sosial dalam relasi ya, kehilangan famili, kehilangan orang yang sangat dikasihi sehingga ingin bunuh diri. Atau mungkin
akses ke sarana untuk mati, misalnya apa? Punya senjata api, punya obat-obatan, obat penenang. Dan saya ingat ada satu adik Bina, dia mengalami konflik dengan pasangannya, sering berantem, dan kemudian ini udah menikah ya, udah punya anak 2. Nah kemudian nggak tahu kenapa si perempuan ini, si istri ini mengalami sakit yang luar biasa. Dan dia bingung sakit apa, udah ke berbagai macam dokter, nggak ada yang bisa mengidentifikasi sakit apa, sampai akhirnya dia ikut sebuah ibadah, dan di dalam ibadah tersebut ada seorang dokter yang memberikan kesaksian, dan karena nama belakangnya itu sama ya semarga gitu istilahnya, akhirnya ya udah dikontak. Nah rupanya ini dokter syaraf, dan begitu si perempuan ini konsul, terus si dokter ini langsung tekan bagian leher belakangnya, dan si perempuan ini langsung teriak, dan akhirnya si dokter bilang, oh ada syaraf yang terganggu di situ. Nah jadi sebenarnya itu penyakit syaraf, tetapi kemudian pengobatannya ternyata dia diberikan obat penenang dalam dosis tertentu. Karena memang itu sudah mempengaruhi kejiwaannya. Nah sampai satu kali ketika dia mulai mengingat tentang bagaimana dia konflik dengan pasangannya, dia merasa dia udah menjadi beban bagi pasangannya, sulit bekerja, tidak konsen dalam bekerja. Nah di dalam ketenangan dia waktu itu, dia berpikir, daripada saya menyusahkan suami saya, kayaknya lebih bagus saya bunuh diri. Dan daripada suami saya kebingungan ngurus anak-anak, saya akan bunuh anak-anak saya juga. Dan itu mau dilakukan di dalam ketenangan. Dia tenang sekali. Bukan lagi membabi buta, bukan lagi marah-marah, suamiku jahat sekali, enak ya kamu ya, hanya bikin anak kemudian tinggalin saya ngurus. Enggak, bukan di dalam emosi yang meluap-luap. Bukan di dalam kebencian, tetapi di dalam ketenangan, memikirkan apa yang terbaik buat suaminya. Dia udah berpikir untuk mau bunuh diri, dan sebelumnya bunuh anak-anaknya dulu. Nah, ya tapi puji Tuhan waktu itu nggak tahu gimana suaminya kontak, ngobrol, dan akhirnya si istri ini cerita dan bilang begitu, akhirnya suami cepet-cepet datang dan upaya itu digagalkan. Nah tetapi saudara, ya kita bisa melihat ketika ada akses untuk punya obat penenang seperti itu, ternyata bisa membuat orang bunuh diri. Atau mungkin itu ya, pernah melihat perilaku bunuh diri, menjadi korban pelecehan dan seterusnya, atau kesulitan mencari bantuan, atau kurang akses kepada perawatan kesehatan mental, atau mengikuti sistem kepercayaan yang mengatakan bahwa bunuh diri itu baik, bunuh diri itu ada upahnya, dan seterusnya. Atau, ya ini berkaitan dengan argumen yang terakhir, yaitu kebiasaan bunuh diri itu wajar, biasa, nggak salah. Nah jadi inilah alasan-alasan orang bunuh diri. Nah tetapi dari 18 alasan yang sudah dipaparkan oleh si penulis, nah dari sekian ada beberapa yang saya simpulkan bahwa itu penyebabnya. Jadi kita harus bedakan antara pemicu orang bunuh diri dengan penyebab orang, bunuh diri. Bedakan pemicu dengan penyebab. Misalnya apa? Misalnya begini, di media massa ditemukan bahwa ada sebuah bus yang meledak. Kenapa meledak? Karena ada kebocoran tangki. Nah tetapi apakah tangki bensin yang bocor akan membuat bus itu meledak? Jawabannya tidak. Nah kalau gitu kenapa meledak? Ada api yang menyulutnya di situ, entah dari puntung rokok dan seterusnya. Nah jadi saudara harus bedakan ya, antara pemicu orang marah dengan penyebab orang marah, pemicu orang bunuh diri dengan penyebab orang bunuh diri. Nah dari 18 alasan itu yang saya daftarkan adalah bahwa misalnya apa? Orang bunuh diri karena depresi. Nah di masa-masa pandemi ini saudara, banyak orang yang mengalami depresi. Banyak orang yang mengatakan mereka depresi, entah memang depresi atau ini hanya kepada stres. Menurut psikologi, stres dengan depresi itu beda. Ya, jadi jangan ditumpang tindihkan. Nah, kalau stres itu kemarin saya bahas di Pasutri, kalau mau niat ya silakan lihat YouTube-nya ya. Nah, depresi itu gangguan mental dan seterusnya. Kemudian apa? Gangguan bipolar. Ini kembali bicara tentang gangguan mental. Kemudian yang ketiga adalah skizofrenia, kembali gangguan mental,
kemudian ada lagi gangguan kecemasan anxiety, kemudian gangguan kepribadian berupa sekelompok kondisi kesehatan mental yang dicirikan oleh pola pikir, perasaan, dan perilaku yang tidak fleksibel serta tidak sehat. Nah, jadi saudara, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa penyebab orang bunuh diri adalah permasalahan di dalam kejiwaan mereka, di dalam mental mereka. Ada orang-orang yang punya, ini apa ya, bedakan dengan revolusi mental ya, itu lain lagi. Revolusi mental itu mungkin maksudnya lebih kepada perilaku, kebiasaan, sistem nilai. Kalau ini mental maksudnya psikologis, ya. Kadang-kadang kita punya istilah sama, pengertian beda. Nah, jadi teman-teman, ada orang-orang yang punya mental kejiwaan itu yang lebih fragile, lebih rapuh. Sehingga pemicu-pemicu seperti tadi itu bisa membuat mereka akhirnya bunuh diri. Seperti halnya tadi ya, seleb Korea itu siapa, Suli ya. Karena sering kali dibully netizen, akhirnya ya bunuh diri. Atau siapa tadi yang vokalis Shiny, ya Jong Hyun ya, dia bunuh diri, tapi sebelumnya dia kirim pesan kepada cicinya ya, bahwa dia sepertinya merasa belum bisa memberikan yang terbaik. Saya menyimpulkan mungkin permasalahan dia adalah kebutuhan penerimaan yang dia tidak dapat. Nah, ada orang-orang yang sedemikian rapuhnya ketika tidak mengalami kebutuhan penerimaan dipulihkan atau dicukupkan, ketika mengalami penolakan, rasanya begitu sakit luar biasa sehingga akhirnya apa? Tanda kutip sepertinya hilang akal sehat. Tapi bukan maksudnya mereka bodoh, tetapi itu begitu overwhelmed dalam diri mereka sehingga akhirnya bunuh diri menjadi keputusan mereka. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini inilah situasi yang dihadapi. Jadi teman-teman kiranya mulai bisa mengenali diri ataupun juga mengenali orang-orang di sekitar teman-teman. Ya, apakah engkau mengetahui bahwa engkau mungkin punya situasi atau punya kondisi psikologis yang cukup fragile, cukup rapuh. Nah, kalau gitu apa kaitannya dengan Roh Kudus? Nah, siapakah Roh Kudus? Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku, ini Tuhan Yesus ya berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada kata penolong yang disebut di situ. Kemudian ayat 26-nya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, inilah sebagian dari apa yang kita tahu ataupun yang Tuhan Yesus sampaikan tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Nah, ada beberapa penjelasan yang saya coba bagikan. Yang pertama dikatakan penolong yang lain. Nah, kalau ayat 26 bukan kata penolong tetapi penghibur. Penolong, penghibur. Nah, yang pertama yang mau saya bagikan adalah kata yang lain. Nah, kata lain dalam bahasa Indonesia ini merupakan penerjemahan dari kata allos dalam bahasa Yunani. Nah, lain dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Yunani itu ada dua kemungkinan orang ngomong lain, yaitu antara allos atau heteros. Nah, heteros mungkin teman-teman sering dengar ya, misalnya heterogen, homogen, heteroseksual, homoseksual, dan seterusnya. Ya, jadi kalau homo, jangan langsung homoseksual ya, homo apapun itulah ya, homo itu kan berarti sama, hetero itu kan lain. Nah, tapi allos dalam bahasa Yunani pun artinya lain. Nah, kalau begitu pengertiannya apa nih? Bedanya apa? Bedanya begini, kalau heteros itu benar-benar different from the different kind, different from the different kind, beda dan jenis yang berbeda. Jadi misalnya ada tadi heteroseksual ya, jadi ya pria dan wanita itu beda dan memang jenisnya beda karena jenis kelaminnya beda, gitu ya. Nah, kalau allos itu different but the same kind, beda tapi jenisnya sama, gitu ya. Udah mulai bisa mengerti perbedaannya ya. Jadi misalnya antara pensil 2B dengan pensil HB. Ini kan beda, tapi sama jenis, sama-sama pensil. Nah, tetapi kalau misalnya pensil
dengan garpu. Nah, ini benar-benar beda dan from the different kind. Gitu. Dan kita nggak pernah menemukan orang nulis pakai garpu ya, kecuali di dalam kebenciannya, wah, dia gores-gores ya, kertas, buku atau mungkin temennya ya, punggung temennya dengan garpu itu. Nah, jadi teman-teman, waktu Yesus mengatakan penolong yang lain, maksudnya penolong yang meskipun berbeda tetapi from the same kind. Sejenis dengan saya, yaitu Yesus. Jadi penolong yang dimaksud di sini adalah Allah. Yang akan menolong umat percaya bukan sosok yang berbeda dari Allah, tetapi Allah sendiri, tetapi pribadi yang berbeda, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi saudara, itulah janji yang diberikan, bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian, tetapi ada penolong, yaitu Allah Roh Kudus, untuk menyertai kita selama-lamanya. Nah, kemudian kata penolong di dalam ayat 16 dan kata penghibur di dalam ayat 26 itu berasal dari bahasa Yunani yang sama, itu parakletos. Nah, para, teman-teman tahu kata para ya? Tapi bukan maksudnya ketika teman-teman misalnya kalian lagi ibadah seperti ini, tahu-tahu ada salah satu yang kentut, ih para, bukan itu. Bukan para itu maksudnya ya. Para di sini dalam bahasa Yunani, para itu maksudnya alongside ya, di samping. Misalnya apa? Paralel, parkir paralel, tahu ya? Ya apa? Atau paramedis. Apa yang termasuk paramedis? Pokoknya bukan dokter. Kalau dokter itu tenaga medis. Paramedis ya di samping medis, membantu tenaga medis. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa mendapatkan sebuah petunjuk bahwa Roh Kudus itu bekerja alongside, bersama-sama dengan kita. Tetapi ingat tema kita minggu lalu, kepenuhan Roh Kudus, bukan kerasukan Roh Kudus. Cara kerja Roh Kudus bukan merasuki kita, membuat kita hilang kesadaran, tetapi bersama-sama dengan kita, di samping kita. Dia tidak langsung take over kita. Nah, tetapi menariknya begini. Kalau nanti teman-teman mau pakai Alkitab berbahasa Inggris, saudara akan menemukan bahwa kata penolong atau penghibur di sini nanti dalam bahasa Inggrisnya adalah comforter. Comforter artinya apa? Penghibur. Yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kepada kita ketenangan. Ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, ada comforter, ada penghiburan, ada kelegaan, sehingga kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap damai, kita bisa tidak kemudian putus asa di tengah-tengah kesulitan ataupun duka cita yang dihadapi. Nah, tapi saudara, rupanya ini di dalam mungkin agak sedikit teknikal ya penjelasannya, dan mungkin teman-teman akan jadinya bingung nih, nggak ada hubungannya kayaknya sama ujian akhir saya nanti, nggak ada hubungannya sama permintaan proyek dari bos saya. Nah, begini teman-teman, pemilihan kata comforter di dalam penerjemahan bahasa Inggris yang dilakukan oleh lembaga penerjemah di luar sana, di dalam studi yang saya temukan bahwa ternyata itu bukan nuansanya seperti tadi. Dengar kata comfort, kayak apa sih teman-teman yang muncul di pikiran? Komforta, pernah dengar? Komforta? Kasur kan? Membayangkan kasur? Apa yang teman-teman harapkan dari sebuah kasur? Nyaman, apalagi? Apalagi? Tenang, empuk, enak, pulas, kayaknya damai ya, aman ya. Benar-benar soft, benar-benar kayaknya hening, benar-benar nyaman. Nah, tapi ternyata saudara, rupanya comfort yang dimaksud di sini bukan seperti komforta yang membuat teman-teman bisa ketika tidur langsung pules. Meskipun kadang-kadang ya dengar khotbah bisa pules juga ya. Itu comforter ya, pengkhotbah comforter, pengkhotbah yang membuat orang tidur pulas. Nah, ya mungkin saya salah satunya. Nah, teman-teman, tetapi ternyata kata comforter yang dipakai di sini ketika menerjemahkan kata parakletos bukan dalam nuansa seperti membuat orang pulas tertidur tenang,
tetapi dari kata dalam bahasa Latin fortis. Nah, siapa di sini yang pernah belajar musik? Fortissimo, artinya apa? Very loud ya, ada kata keras di situ kan? Oke, berarti ada nuansa power, kekuatan. Nah, sekarang balik lagi tadi. Nuansanya sama nggak dengan komforta tadi? Beda kan? Berarti kalau teman-teman nanti misalnya ya, dengan pengertian comforter berasal dari kata fortis, artinya fortissimo, artinya ada kekuatan. Waktu teman-teman ditawarkan, ayo beli kasur komforta, mau nggak beli? Dengan pemahaman itu ya, jangan-jangan ini tidur di kasur komforta, kasurnya nonjok-nonjok lagi, jeder gitu ya, mana bisa tidur. Nah, jadi saudara, seringkali kita punya pemahaman yang mungkin kurang utuh tentang pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus bukan sekedar pribadi membuat kita kemudian mengalami kelegaan, ketenangan di masa-masa sulit. Tetapi fortis, kuat, power, bicara tentang Roh Kudus bukan hanya menghibur kita di masa susah dan sedih, tetapi membuat kita tegar dan gagah berani menghadapi dunia. Sehingga kalau tadi kita di dalam ibadah kita, puji-pujian, kita diajak untuk Allah sumber kuatku, kekuatan hanya dari Tuhan. Jadi bicara tentang kekuatan, power, yang membuat kita bukan hanya tenang, tetapi bisa gagah berani menghadapi berbagai dinamika hidup. Nah, jadi saudara, kalau hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, mari kita di tengah-tengah tantangan kesulitan bukan hanya menjadi orang yang kemudian pasif dan kemudian ya udah deh terima nasib. Melainkan menjadi orang yang ketika bilang ya Roh Kudus kuatkan saya, ya Roh Kudus tolong saya, membuat kita menjadi orang yang aktif, membuat kita menjadi orang yang berani, orang yang berjuang untuk menghadapi tantangan yang dihadapi apapun itu. Nah, tetapi saudara, kita mesti ingat, bicara tentang Roh Kudus, masih ingat tema 2 minggu sebelumnya tentang mendukakan Roh Kudus? Apa saja membuat orang bisa melakukan ini, mendukakan Roh Kudus? Masih ingat? Masih ingat? Ya, dan nonton lagi YouTube-nya ya. Nah, kalau nanti saudara baca lagi dan nonton lagi, mendukakan Roh Kudus itu ternyata dikaitkan juga di dalam relasi kita dengan saudara seiman. Makanya ketika dikatakan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ayat-ayat selanjutnya bicara tentang jangan ada kepahitan, amarah, kegeraman di dalam hatimu. Jadi ini bicara tentang relasi. Nah, makanya saudara, ketika dikatakan Roh Kudus bekerja, bukan berarti kemudian Roh Kudus tidak melibatkan komunitas tubuh Kristus. Roh Kudus ketika mau menguatkan seseorang, Roh Kudus akan pakai juga komunitas umat percaya. Nah, sehingga saudara, di tengah-tengah orang-orang yang sedang bergumul dengan stres ataupun depresi dan juga mungkin ada yang sampai ingin bunuh diri, di satu sisi Roh Kudus bekerja, tetapi jangan kemudian mempersilahkan Roh Kudus kerja aja atas orang yang sedang bergumul itu dan menghilangkan peran komunitas Kristen yang ada, yang dia miliki. Nah, kenapa? Teman-teman mungkin ada yang tahu lagu ini, Kasih Allah, dari buku lagu KPPK nomor 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Nah, kalau teman-teman pernah tahu lagu ini, penulis lagunya itu tidak diketahui. Hanya penulis nadanya ya, yang penggubah nadanya yang diketahui. Nah, kenapa? Kenapa tidak ada yang mengetahui siapa penulis syair lagu ini? Karena syair lagu ini, bait-bait yang ada itu, ketiga baitnya, ini ditemukan di sebuah kamar rumah sakit jiwa. Artinya, kemungkinan besar sekali yang menulis lagu ini atau syair ini atau kalimat ini adalah seorang yang sakit jiwa. Tapi bayangkan, seorang yang sakit jiwa bisa menggubah syair yang sedemikian dalam. Dan imajinasinya benar-benar luar biasa melampaui pemikiran kita. Misalnya apa? Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena. Ini imajinasi yang melampaui imajinasi orang biasa, teman-teman. Jadi ya tanda kutip di dalam kegilaannya,
dia bisa menulis syair yang menggambarkan pujian kepada Allah. Nah, jadi maksud saya saudara, orang yang punya kejiwaan yang fragile itu pun bisa jadi ada di dalam komunitas kita. Jadi orang Kristen bukan berarti kemudian kejiwaannya ini tiba-tiba jadi berubah. Belum tentu. Dan sebagai bagian terakhir dari renungan kita, ada lagi lagu dari KPPK 161 judulnya Ada Sumber Dipenuhi Darahnya, yang ditulis oleh seorang bernama William Cowper. Nah, ini baitnya ya. Nanti teman-teman silakan cross check. Tercurah darah kudusnya di Bukit Kalvari. Nah, teman-teman pernah dengar lagu itu? Sebelum hari ini? Ya udah deh kalau belum nanti cari di YouTube ya. YouTube itu hampir jadi Tuhan ya. Apapun yang kita pengen tahu bisa dapat tiba-tiba. Nah, tapi menariknya teman-teman begini. Si penulis ini lagunya menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi riwayat hidupnya cukup menyedihkan. Kenapa? Dia punya masa kecil yang sangat menyedihkan, di mana waktu umur 6 tahun dia kehilangan ibunya, padahal dia, ya maksudnya bukan mengajarkan kita untuk favoritisme, tapi dia itu lebih menyayangi mamanya. Nah, ketika umur 6 tahun, mamanya meninggal. Nah, tapi pengasuhnya berusaha untuk menutup-nutupi supaya si William ini nggak sedih. Jadi bilang, mama lagi pergi, tunggu aja lah, paling besok datang. Begitu ditunggu kok nggak datang, mungkin belum pulang. Jadi bertahun-tahun si William ini dibohongin sama pengasuhnya, seolah-olah mamanya masih hidup padahal sudah mati. Jadi bisa dibayangkan begitu menyedihkan situasinya waktu itu, dan kemudian dia punya masa muda yang cukup pahit juga. Jadi dia naksir. Tapi ya naksir sama sepupunya. Sepupunya yang cantik, dan kemudian dia pengen nikahin sepupunya. Ini yang sebenarnya nggak boleh juga ya. Nah tapi dia pengen, nah terus ditolak sama papanya si sepupu ini, bukan karena masalah relasi keluarga, tapi karena lu bisa ngasih apa buat anak gue nanti? Pekerjaan lu nggak jelas. Jadi ditolak sama calon mertuanya karena dia dianggap tidak memenuhi syarat, tidak kompeten. Nah, kemudian dia karena dia sebenarnya pinter ya, dia coba untuk masuk di bidang hukum ke parlemen, dia ikut ujian, tapi karena begitu dikuasai ketakutan, akhirnya apa? Berkali-kali mau ujian seleksi itu dia stres, ya istilah saya, meskipun mungkin bukan itu, akhirnya kemudian dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi bayangkan di usia yang muda harus masuk rumah sakit jiwa, di mana teman-temannya mungkin tidak ada yang seperti itu, dan bisa dibayangkan kalau ada orang-orang yang tahu tentang dia mungkin dia akan sangat malu. Nah tetapi di masa dewasanya dia mengalami sebuah ya hal yang menjadi berkat. Ada masa dewasa yang menguatkan, di mana kemudian ada sahabat yang mengajak William untuk tinggal di rumah sahabat ini sekeluarga. Jadi diizinkan untuk tinggal di dalam keluarga si sahabat bertahun-tahun. Dan kemudian dikenalkanlah dengan seorang pendeta bernama John Newton. Ada yang ingat John Newton? Ya, penulis lagu Amazing Grace. Ya, ini saya suka kasih ilustrasi ini. Jadi ya kalau saudara lihat, John Newton ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah jadi kemudian dikenalkanlah kepada seorang hamba Tuhan bernama John Newton. Kemudian John Newton membawa si William Cowper ini ke desa. Dibawa ke desa, kemudian mulai diajak untuk bercocok tanam, dan lama-lama diajak untuk melayani bersama, melakukan perkunjungan, dan bahkan mulai menulis lagu. Jadi si William Cowper ini dia punya jiwa yang melankolis ya. Jadi dia seorang penyair sebenarnya, dan kemudian dibimbing oleh John Newton menghasilkan lagu-lagu rohani. Dan di masa-masa ini sebenarnya William di dalam kerapuhan jiwanya pengen bunuh diri. Tapi sampai berkali-kali mau bunuh diri selalu dicegah, selalu bisa ketahuan aja sama teman-temannya, sehingga akhirnya dia tidak bunuh diri. Nah tetapi singkat cerita, ketika sahabat-sahabatnya satu persatu mulai meninggalkan dia,
Artinya maksudnya meninggalkan bukan meninggalkan karena merasa jijik dengan Cowper, tetapi karena usia, jadi karena sakit, sehingga satu-satu pada meninggal semua teman-temannya. Akhirnya dia di dalam kesedihannya, di dalam kesepiannya dan keputusasaannya, dia bunuh diri. Nah, jadi saudara gimana? Kenyataannya ada orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, kita nggak akan langsung bilang, oh William Cowper dosa, masuk neraka nih orang. Tetapi dari sini kita bisa menyimpulkan, ada orang-orang, bahkan orang-orang percaya, bahkan orang Kristen yang di dalam kerapuhan jiwanya, dia bunuh diri. Sehingga dalam hal ini, kita tidak akan langsung menyalahkan mereka, tetapi kita mulai mencoba untuk mulai menyejajarkan dengan orang yang, ada orang yang meninggal karena sakit jasmani. Misalnya ya sakit jantung, sakit diabetes dan seterusnya, sakit apalagi ya, malaria dan seterusnya. Karena jasmaninya sakit, dia mati. Nah, dalam bagian ini, dalam kasus ini, kita bisa melihat bahwa ada orang yang karena psikologisnya yang sakit, dia mati. Nah, jadi saudara, melalui bagian ini, kiranya kita tidak menjadi orang yang terlalu cepat menyimpulkan fenomena-fenomena yang ada. Nah, tapi menariknya dari kisah ini, yang membuat William Cowper yang punya kelemahan di dalam psikologisnya tetapi bisa hidupnya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang adalah ketika Roh Kudus bekerja melalui banyak orang-orang di sana. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, teman-teman, maukah engkau menjadi perpanjangan tangan Roh Kudus untuk menolong, memperhatikan, mungkin saja ada kawan-kawan di sekitarmu yang punya psikologis yang fragile, yang rapuh ini. Sehingga di tengah-tengah upaya mereka yang sudah mulai putus asa dengan hidup mereka, ingin mengakhiri hidup mereka, engkau hadir, engkau masuk menjadi teman buat mereka, memberikan pengharapan dan bahkan membuat orang ini di dalam waktunya mungkin singkat bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebagai penutup, tahu ini apa ya? Bunga matahari. Ya, saya dapat ilustrasi ini waktu pas di doa online ya. Nah, konon katanya bunga matahari itu punya perilaku apa ya? Ya perilaku ya. Punya kecenderungan begini. Dia akan mencari cahaya dan menghadapkan bunganya itu ke arah cahaya yang paling terang. Termasuk misalnya ketika ada matahari muncul, maka bunga ini akan mengarahkan kelopaknya itu ke cahaya mataharinya, ke sumbernya, sumber cahaya matahari. Jadi itulah polanya setiap kali itu. Jadi dari timur ke barat, meskipun saya belum pernah membayangkan antenanya itu seperti itu, tapi seperti mungkin pelan-pelan ya. Kalau cepat-cepat kita mungkin bingung ini apaan nih, kayak gitu ya, kayak satelit, kayak antena parabola. Nah, tapi menariknya begini, bagaimana kalau ternyata tidak ada cahaya yang menyinari mereka sama sekali? Ngadep kemana mereka? Nah, ternyata mereka akan mencarinya dengan menghadap satu sama lain. Seolah-olah sedang berharap ada pancaran matahari yang serupa yang dia temukan di bunga-bunga matahari yang lain. Nah, jadi saudara, dari filosofi ini kita mungkin coba bisa dapat sebuah pelajaran. Di tengah-tengah kita yang sedang mencari wajah Tuhan untuk mengalami pemulihan, penguatan, mari kita cari juga wajah Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Atau maukah kita menjadi cerminan wajah Tuhan buat orang-orang yang sedang mencari wajahnya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hari ini kami memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan juga penghiburan. Membuat kami mengalami ketenangan, kelegaan di masa-masa duka. Tapi memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh tantangan. Bahkan memberikan kami keberanian untuk menyatakan iman kami, baik melalui perbuatan, tindakan, tutur kata kami di tengah-tengah lingkungan,
keluarga, ataupun pekerjaan kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa ada di antara kami yang diizinkan memiliki kerapuhan di dalam kejiwaan kami. Kalau itu kami, tolong kami untuk membuka tangan kami untuk dibantu, ditolong oleh anak-anak Tuhan di sekitar kami. Tolong kami untuk tidak malu untuk menerima pertolongan, dukungan dari sahabat-sahabat yang mengasihi kami. Tetapi kalau kami menyadari ada orang-orang di sekitar kami, mungkin anggota keluarga kami, mungkin sahabat-sahabat kami di dalam komunitas kami yang memiliki kerapuhan di dalam kejiwaannya, berikan kami kasih dan hikmat menjadi perpanjangan Roh Kudus, perpanjangan tangan Roh Kudus untuk menolong, menopang, memperhatikan mereka, menjadi teman bagi mereka di saat mereka mengalami hidup yang putus asa, kesepian, merasa tertolak, depresi, tertekan. Kiranya Tuhan berkenan hadirkan kami untuk memperhatikan mereka, menjadi sahabat buat mereka, dan menyatakan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Inilah doa kami ya Bapa. Di saat dunia membutuhkan kasih, mampukan kami untuk menjadi saluran kasih-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah Gema pada hari ini yang kami bisa ikuti. Mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh. Selanjutnya saya serahkan kepada WL. Ya teman-teman, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, persembahan teman-teman boleh langsung transfer ke rekening gereja GKPI atau melalui QR code yang ada di belakang atau ada di layar. Dan untuk minggu depan kita akan ibadah Gema melalui Zoom karena ada mahasiswa praktek yang akan melayani melalui Zoom. Terima kasih, sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.